Kalau untuk masalah lantai ini tidak bisa di lantai dasarnya, Kak. Karena ini kan ada mata airnya. Jadi takutnya mata airnya tertutup, jadi memang nggak bisa di lantai. Jadi dia kayak alam gitu aja, kayak batu alam. Slogan pariwisata itu adalah Sabta Pesona, ya, di mana objek dan daya tarik wisata itu harus aman, tertib, bersih, ya, suasananya sejuk. Nah, itulah ditambah tadi keindahan, ya, keindahan. Terus dan pelayanan yang ramah. Ramah secara komprehensif itu ramah lingkungan, ramah fasilitas. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara memiliki luas lebih dari 4.386 km persegi. Topografi wilayahnya bervariasi, mulai dari dataran tinggi di bagian barat dan dataran rendah di bagian utara, timur, dan tenggara. Simalungun memiliki potensi wisata alam yang menanti untuk dikembangkan. Salah satunya adalah wisata umbul atau pemandian yang bersumber dari mata air alami yang jernih sebening kaca. Di Serbelawan, tepatnya di Desa Nagasopa, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, terdapat sebuah umbul bernama Swembat, sebuah pemandian mata air alam tertua di Simalungun. Kolam ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang menduduki semua nagori atau wilayah di Simalungun untuk dijadikan lahan perkebunan. Kolam pemandian Swembat terletak di wilayah perkebunan PTPN 4 Laras dan mulai beroperasi sebagai wisata pemandian alam di tahun 1960-an. Pengelolaan wisata ini dilakukan oleh warga desa binaan yang bergotong royong merawat kawasan sekitar umbul atau mata air. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Reja. Saya pengelola di wisata Swembat ini yang terletak di daerah Nagasopa, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Jadi dulunya itu pada zaman Belanda itu orang masyarakat biasa ini kita nggak bisa masuk kalau masih ada orang Belanda itu. Jadi setelah orang Belanda pulang mandi, barulah masyarakat bisa mandi di sini. Kalau masalah untuk tahunnya sih saya kurang tahu ya, karena kan saya masih, kalau orang-orang tua dulu itu sekitar tahun 80-an gitulah. Tahun 80 baru dikuasai oleh masyarakat. Pengelolaannya ini kita jatuhnya di kebun PTP 4 Laras, cuman yang mengelola ini masyarakat, Bu, masyarakat setempat. Kalau masyarakat dia porsinya pemeliharaan, kan gitu, anggotanya pemeliharaan, kalau kebun itu sebagai menaungi aja, Bu. Kalau anggota kurang lebih 20 orang, Bu. Itu bersih-bersihkan, nyapu-nyapu lah, Bu. Ada yang bagian loket, ada bagian parkir, ada yang bagian jaga pintu. Biayanya 10.000 per orang, Bu. Anak-anak nggak dihitung. Iya, sepuasnya. Fasilitas di sini ada kamar ganti, ada musola, lahan parkir ada luas. Kemarin kan dulu sempat ada kebijakan pemerintah tentang portal. Jadi kebetulan di depan itu ada portal dan bisa bikin bus nggak masuk. Jadi sekarang udah ada peraturan baru itu kami boleh buka apabila ada bus. Jadi mana tahu ada dari luar kota, mana tahu mau wisata ke sini naik bus, silakan hubungi kontak person aja, nanti kita buka, Bu. Konfirmasi sebelumnya. Kalau sampah kebersihan itu ya memang agak kurang sih, cuman kita memaksimalkannya, kita bikin ini ada tong-tong di setiap titik itu kita sediakan tong kan gitu. Ada juga tulisan-tulisan dilarang makan di kolam renang. Sementara itu aja yang bisa kita lakukan. Saya kira sekarang kan pastilah
viral ya, tren pariwisata sekarang itu back to nature, karena kelihatan sekarang kan transportasi kota itu sudah sangat bisa menyesakkan lah ya, jadi mengganggu kualitas hidup saya kira ya, bisa orang karena banyak kemacetan ya kan, jadi itu, dan itu dialami setiap hari lah ya. Jadi suasana ini akan dihilangkan apabila kita berwisata kembali ke alam yang natural gitu ya, bisa menjadi refreshing. Secara umum ya, kita bicara tentang wisata air ya, apakah itu pantai, laut ya kan, pantai laut, pantai danau. Kita lihat aja gini, perkembangan sekarang yang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata yang sekarang menjadi Kementerian Pariwisata. Kemarin kan yang terdahulu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekarang Kementerian Pariwisata. Oke. Kita mengembangkan 10 Bali baru ya. Danau Toba, Sumut, Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, Tanjung Lesung, Banten, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Lalu Bromo, Tengger, Semeru, ya, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai. Nah, coba lihat dari 10 Bali baru itu hanya 2 yang tidak berdekatan dengan air, ya, yaitu Bromo, Tengger, Semeru sama Candi Borobudur. Artinya wisata air itu sangat berarti buat membangkitkan kualitas hidup kita. Pemandian Umbul ini dulunya adalah tempat rekreasi bagi orang-orang Belanda yang bekerja di perkebunan. Sebagian besar bangunan sekeliling kolam merupakan bangunan pada zaman kolonial Belanda. Dasar kolam sengaja tidak disemen dan dibiarkan begitu saja secara alami karena terdiri dari bebatuan dan beberapa mata air. Contohnya lantai ya. Kalau untuk masalah lantai ini tidak bisa di lantai dasarnya, Kak. Karena ini kan ada mata airnya. Jadi takutnya mata airnya tertutup. Jadi memang nggak bisa di lantai. Jadi dia kayak alam gitu aja, kayak batu alam. Kalau pemeliharaan untuk kolam, kita setiap minggunya itu kita kuras. Habis itu kita sapu dasar-dasarnya biar lumut-lumutnya itu terangkat. Gitu. Sapu bersih lah pokoknya Bu. Dari ujung sampai ke ujung itu kita sapu bersih. Iya, itu anggota yang termasuk 20 orang itu tadi Bu. Itu setiap Jumat kita lakukan pembersihan. Kalau hari ramai dia tiap sore, begitu hari ramai contohnya hari-hari raya, sore kita kita tutup lagi malamnya. Sore kita sapu-sapu itu sekitar sampai jam 8, jam 9 malam kita bekerja, habis itu kita tutup lagi, pagi penuh lagi. Kalau untuk peninggalannya contohnya ya jembatan Titi Besar itu termasuk peninggalan Belanda. Sama seng-seng keliling-keliling ini masih seng-seng peninggalan Belanda semua ini Bu. Sama pentas itulah Bu. Pentas itu asli dari Belanda. Ya, cuma satu itu aja. Apa Bang? Dulunya tuh ada acara ibaratnya dia pentas lah istilahnya. Wisata air itu bisa menimbulkan mengeluarkan hormon yang namanya serotin ya. Hormon ini ya dia mengkontribusi atau sebagai kontributor untuk perasaan kita menjadi bahagia. Ya, itu satu. Nah, yang kalau kita bahagia kan berarti perasaan marah, stres ya, akhirnya bisa menghilang. Yang kedua, memberi rasa tenang. Jadi kalau kita di air itu lagi terapung misalnya ya, kita di air, apalagi di suasana yang pemandangan yang bagus, juga ada kicau burung ya. Nah, itulah membuat kita tenang. Lagi air itu bisa kita bermeditasi. Ya, jadi kalau kita bermeditasi artinya kita menselaraskan pikiran kita dengan perasaan.
Coba dibayangkan bagaimana menghasilkan ketenangan. Kita kalau wisata air ya kita, katakanlah berenang. Berenang itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa? Waktu kita kalau kita berenang, jadi itu olahraga yang terbaik kan. Nah, sehingga tubuh kita, badan kita menjadi punya bentuk yang profesional. Lubang yang paling terutamanya itu ada di daerah dekat daun-daunan itu. Jadi mata air terbesar itu ada di ujung sana yang tertutupan daun, itu memang sengaja kita biarkan gitu biar agak rimbun dia. Jadi mata air itu biar agak sejuk. Nah, tapi di bawah-bawah ini pun banyak ini mata-mata airnya keluar ya, kecil-kecil apa. Tapi kalau pusat besarnya di situlah. Dari sini kan nampak ini batu nih. Dia kayak batu setengah meter nih kan ada nampaknya. Oh iya, Bang, kotak ya? Kotak gitu dia, batu setengah meter gitu. Kotak. Itu memang kita kotai, itulah yang sumber terbesarnya. Pemandian umbul Swembat berasal dari mata air besar nan jernih yang muncul dari bebatuan di sekitar pepohonan rindang. Ada banyak mata air kecil yang juga keluar dari bebatuan di dasar kolam. Meski mata airnya berada dekat dengan pemukiman warga, Reza dan teman-teman pengelola wisata ini menjaga kerindangan tumbuhan yang ada di kawasan mata air. Oh, kalau mata air itu kita ada di belakang kita itu, Bu. Itu yang paling ujung itu mata air yang paling besar, Bu. Nah, jadi kalau di sekitar sini pun ada, cuman nggak sebesar yang di ujung. Jadi di ujung yang paling besar. Jadi di titik-titik tertentu daerah sini pun ada juga, Bu, sebagian, cuman kecil. Luasnya kurang lebih 3 atau 4 ranting gitu. Kalau kolamnya aja ya. Kalau untuk pohon-pohon besar kita tetap biarkan, tapi kalau seandainya dia tumbang sendiri itu ya kita topping. Dan sebagian pun kita ada menanam pohon-pohon kembali. Jadi nggak ada matinya lah pohon ini istilahnya. Kalau orang itu cuma bantu support aja, Bu. Apa yang kita minta orang itu memenuhi. Contohnya kayak kita minta pembaruan ini, orang itu memenuhi dengan dana. Kabupaten Simalungun, dia itu kabupaten yang ada di pinggiran Danau Toba. Beberapa kecamatannya, contohnya Haranggaol. Ya, Haranggaol itu di pinggir Danau Toba. Nah, lagi kita lihat Girsang Sipangan Bolon, itu masih di wilayah Danau Toba. Nah, dan di Kabupaten Simalungun itu ada beberapa wisata air yang bisa dinikmati oleh pengunjung ya. Contohnya air terjun Katasa ya, dengan berdampingan dengan alam gitu. Terus air terjun Tonduhan ya, pemandian alam Aikmanik ya, Kawah Putih Tinggi Raja itu air panas. Terus pemandian alam Sejuk Pas ya, dari bahasanya kita tahu ya Sejuk Pas. Nah ini kan punya potensi yang besar terhadap wisata katakanlah mata air maupun yang lainnya. Slogan pariwisata itu adalah Sabta Pesona ya, di mana objek dan daya tarik wisata itu harus aman, tertib, bersih ya, suasananya sejuk. Nah, itulah ditambah tadi keindahan ya, keindahan. Terus dan pelayanan yang ramah. Ramah secara komprehensif itu ramah lingkungan, ramah fasilitas. Hai,
aku Hilda Carolina, biasa dipanggil Hilda. Aku adalah Miss Teen Tourism International Best National Costume 2024. Oke, sensasinya ya Kak. Nah tentunya sensasinya sepertinya saya sendiri merasakan relax. Dimana selain bisa merasakan airnya yang cukup sejuk, kita juga bisa merasakan di mana wisata alamnya yang sangat alami dari swimbath tersebut. Karena seperti yang diketahui bahwa swimbath itu adalah peninggalan dari masa penjajahan Belanda ya Kak. Berbeda seperti yang kalau di kolam renang kita merasakan tidak ada pemandangan, bahkan airnya sama seperti air kita kalau biasa untuk mandi gitu. Yang perlu diperbaiki dari swimbath tadi, wisata tadi adalah akses jalan masuk ke dalam wisatanya itu perlu diperbaiki Kak. Jadi karena mungkin agar masing-masing pengunjung bisa merasakan nyaman dimulai dari perjalanannya sampai ke wisata tersebut. Jadi akses perjalanannya perlu diperbaiki. Oh iya ada juga, nah penataannya seperti mungkin perlu ditanam bunga-bunga. Jadi ini kan dinamakan dengan wisata alam. Jadi wisata alam itu perlu yang ada namanya pepohonan gitu, bunga-bunga agar wisata alam itu tetap asri gitu Kak. Untuk pendapat saya terhadap pengunjung yang membuang sampah sembarangan tentunya sangat tidak setuju ya. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan kepada wisata alam kita sendiri, itu dapat merusak ataupun dapat mencemarkan dari wisata alam tersebut. Jadi ketika kita sudah mencemarkan wisata kita sendiri, itu artinya kita merusak wisata kita sendiri gitu Kak. Jadi saya sangat tidak setuju akan yang namanya ketika pengunjung itu membuang sampah sembarangan. Air itu kan biasanya kita wisata air pada umumnya lah ya. Itu kan itu anugerah dari Tuhan. Tugas kita apa? Tugas kita menjaga. Menjaga dari mana? Jadi kawasan hutan harus dijaga. Kalaupun sudah sudah banyak penebangan liar harus direboisasi. Lalu tanaman apa yang merusak lingkungan air? Itu harus jauh dari kawasan air itu. Saya pikir seperti tumbuhan seperti kelapa sawit. Itu kan kurang baik ya. Nah, nanti bisa dikompromikan pemerintah daerah dengan penggiat lingkungan. Selain Umbul Swembath, Kabupaten Simalungun juga memiliki wisata Umbul Karanganyar yang terletak di Kecamatan Gunung Maligas. Umbul sebening kaca ini berjarak hanya sekira 20 km dari kota Pematang Siantar. Mata air pemandian ini berada di bawah pohon rindang dengan satwa kera yang biasanya bergelantungan di pepohonan. Masyarakat itu perlu disadarkan. Kita jangan mengharapkan masyarakat itu tahu ya. Ada sosialisasi. Nah, sehingga mereka mengerti bahwa pariwisata itu, objek dan daya tarik wisata itu bisa menghasilkan sumber ekonomi. Nah, kita tahu bahwa pariwisata itu seperti nasi tumpeng. Dia tidak bisa dimakan sendiri. Contohnya, kalau ibu ke destinasi pariwisata atau objek dan daya tarik wisata, pasti ibu memerlukan akomodasi. Memerlukan katakanlah souvenir, memerlukan transportasi. Nah, itulah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Kita juga jangan lupa bahwa ada sampah dari masyarakat yang dihasilkan sampah rumah tangga, termasuklah orang wisatawan yang berkunjung pasti dia membawa menghasilkan sampah. Nah, kita yang harus menyiapkan. Lagi diupayakan bahwa bangunan itu tidak dekat dengan air dan bangunan itu ditata. Nah, saya kira itu mungkin tugas pengelola. Wisata Umbul juga terus berkembang di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
Wisata jenis ini bahkan menjadi wisata alternatif unggulan bagi daerah yang dijuluki kota 1001 umbul ini. Umbul Ponggok misalnya. Umbul yang terletak di Kecamatan Polanharjo ini juga dijadikan lokasi tradisi padusan atau tempat mandi untuk membersihkan diri menyambut datangnya Ramadan. Uniknya, di wisata umbul ini, pengunjung dapat berfoto bawah air bersama aneka jenis ikan berwarna-warni. Pemerintah itu harus membimbing masyarakat, membuat sosialisasi supaya kita menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu artinya kita bisa terus mempertahankan kondisinya itu dari saat ini sampai nanti katakanlah ke anak cucu atau ke generasi berikutnya. Ya berarti kita harus menjaga dari dari masyarakat sekitar juga gitu. Dan masyarakat itu harus dikasih bimbingan, pengetahuan atau berupa sosialisasi. Nah, saya mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk tetap mempromosikan wisata kita, wisata yang ada di Indonesia. Terutama tadi yang seperti kita kunjungi adalah yang namanya Swimbat yang ada di di mana tadi? Kabupaten Simalungun. Nah, dengan cara kita mengunjungi wisata-wisata tersebut, kita dapat mempromosikannya melalui sosial media kita. Tetapi dengan satu syarat, jangan membuang sampah sembarangan, terutama di wisata alam kita, karena itu dapat mencemarkan lingkungan kita sendiri. Harapan kita di sini mudah-mudahan ada pembaruan ya, terkhususnya untuk jalannya. Nah, kalau jalan di depan bagus, mudah-mudahan Bu ramai. Karena di sini kan orang mau ke sini rata-rata akses jalannya yang kurang bagus Bu. Iya, karena akses jalan rusak, jadi dia terlalu jauh, rasa orang bilang. Kita banyak ya wisata air, bukan cuma di Kabupaten Simalungun. Kita lihat juga Tangkahan, ya. Tangkahan dulu ada pemandian gajah. Nah, kita lihat Bukit Lawang. Nah, jadi memang harus dijaga air itu dari pencemaran. Tadi ya pencemaran limbah rumah tangga, industri, pertanian. Nah, pentahelik inilah yang sama-sama menjaganya. Pemerintah, pemangku kepentingan, ya stakeholder itu, pengusaha lah, komunitas masyarakat, lagi akademisi dan media. Nah ini saling bersinergi untuk meningkatkan kondisi kepariwisataan kita. Ya, jadi itu harus ada kerjasama. Masyarakatnya pun paham. Jadi kalau tidak, dia tidak menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Dan saling jaga, buat aturan bahwa tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan jangan ditebang. Tanaman-tanaman yang merusak lingkungan misalnya, ya harus diatur penanamannya. Sehingga kualitas air itu terjaga terus. Ya, kalau nggak kita sama-sama menjaganya, saya kira agak berat lah ya. Umbul Swembat dan Karanganyar adalah dua potensi wisata air dari sekian banyak umbul yang tersebar di Kabupaten Simalungun. Kawasan pepohonan rindang yang ada di sekitarnya menjadi titik munculnya mata air sebening kaca. Wisata umbul memiliki potensi besar untuk dikembangkan, menjadi wisata air andalan tanah Simalungun.